Jika saat ini kalian sedang mencari sebuah laptop yang super ngebut dan kalian tidak memikirkan berapapun budgetnya, mungkin jawaban gue cuma laptop satu ini. Ini adalah the all new MacBook Pro 2023 with M2 Max chip, diagonal 14 inch M2 Max chip. Ya, ini adalah kasta tertinggi untuk varian MacBook Pro 14 inch di tahun 2023 ini. Dan seperti biasa, iTech Live akan mengajak kalian untuk merasakan sama-sama unboxing experience dari MacBook Pro terbaru Apple di tahun ini. Jadi ikuti terus video ini, saya Indra, let's get started. Oke, akhirnya sampai juga nih MacBook Pro terbaru Apple di tahun 2023 ini yang baru aja dirilis di awal Januari lalu sama Apple. Dan kita masih menunggu untuk Mac Mini-nya karena gua udah order juga, dan saat ini yang baru sampai MacBook Pro varian 14 inch-nya. Kita masih menunggu juga untuk yang 16 inch-nya. Nah, kali ini tuh kita pakai speknya yang paling tinggi, tertingginya. Sesuai yang udah gue bilang di video sebelumnya, kita ada opsi untuk varian 14 inch itu ada yang 10 core CPU, 16 core GPU, lalu masih M2 Pro juga 12 core CPU, 19 core GPU, dan yang varian tertingginya ini M2 Max 12 core CPU, 30 core GPU, 32 GB Unified Memory atau RAM, dan 1 TB SSD. Dan sekali lagi ini adalah M2 Max. Dan tentu kalian masih bisa custom lagi untuk custom spek sesuai dengan keinginan kalian pada saat kalian order di websitenya Apple. Dan gue udah jelasin semuanya di video sebelumnya, kalian bisa tonton di sini atau kalian bisa tonton bagi yang belum, linknya udah gue sertakan di description di bawah. Oke, kita lihat di bagian packagingnya. Di sini ada wallpaper terbaru untuk seri MacBook Pro 2023 ini. Karena MacBook Pro ini lengkap setahun. Harusnya ini rilis di akhir tahun 2022 dan akhirnya dirilisnya di awal tahun 2023. Sebelumnya itu di 2021. Jadi ini adalah bisa dibilang generasi kedua untuk desain terbaru MacBook Pro yang memang udah mengadaptasi seperti MacBook Unibody. Bagian sisinya ada Apple logo atas MacBook Pro, dan di bagian belakang ini kita bisa lihat 32 GB Unified Memory, 1 TB SSD, 14 inch MacBook Pro with Apple M2 Max chip. Di bawahnya juga nih ada keterangan 12 core CPU, 13 core GPU, 14,2 inch Liquid Retina XDR display, promotion teknologi, bla bla bla. Dan oh ya, by the way, untuk harganya ya, ini karena yang varian tertinggi, varian paling ujung untuk yang diagonal 14 inch dari Apple-nya sih ini harganya 3.099 US dollar atau kalau dirupiahin sekitar 46 jutaan. Tapi untuk saat ini kalau kalian lihat di marketplace, karena ini masih baru banget ya, harga itu sekitar 60 jutaan ya. Jadi untuk laptop 14 inch 60 jutaan. Sabar dulu, jangan langsung mending rakit PC, karena memang MacBook Pro ini sudah disediakan sama Apple dari harga spek sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Makanya kebetulan kita ini lagi cari sebuah laptop yang powerful, yang sekalian lama gitu dipakainya. Ya, jawabannya cuma yang 14 inch M2 Max ini. Oke, dan sekarang dia pakai seal green pill ya. Kita masih sebut ini green pill nggak ya? Pokoknya sobekan tanda panah hijau kayak gini. Dan seperti produk-produk Apple lainnya, ini sudah tidak menggunakan plastik lagi. So langsung aja, let's unbox this. Satu lagi di bagian bawah. Oke, sudah terbuka. Gue excited banget nih. Kita buka 1, 2, 3. Oke. So ini dia MacBook Pro-nya. Lumayan ya bobotnya ya. Di dalamnya seperti biasa kita akan mendapatkan documentation dari Apple, semacam quick start guide, bla 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 MacBook Pro. Karena ini varian yang MacBook Pro warna grey, jadi stikernya warna hitam kayak gini. Udah nih, 40 juta gini doang. Lalu ada juga kabel chargernya atau kita sebutnya itu MagSafe-nya, yang akhirnya sekarang kembali lagi magnetik. Jadi seperti MacBook zaman dulu. Jadi kalau misalnya lagi ngecas kabelnya ketendang, MacBook lu tidak bungee jumping. Dan di sini juga dikasih sama Apple bahannya ini braided ya, rajutan, jadi lebih kuat. Atau kalau kata istri saya, bahannya ini mirip bahan kabel setrikaan. Ini kalian bisa lihat ya untuk magnetic MagSafe sama USB-C untuk ke MacBooknya. Dan terakhir kita akan mendapatkan chargernya tentunya. Kita buka dulu chargernya. Gue lupa ini tadi region set apa ya. Colokan 3 kayak gini, kayak punya Singapura, Hong Kong. Oke, tinggal kita snap sama adapternya kayak gini.
sudah deh. Nice. Dah, cuma gitu doang. Di dalam boxnya kalian nggak akan mendapatkan bonus helm, bonus jaket gitu ya. Berhubung harganya nih hampir 50 juta gitu ya. Tapi ya emang defaultnya seperti itu kalau kalian beli sebuah MacBook dari Apple. Oke, sekarang kita langsung unboxing new MacBook Pro with M2 Max chip. Wah, gue sangat excited banget. Ini kita buka dulu untuk pembungkusnya kayak gini. Langsung ada logo MacBook Pro-nya. Ini kita harus pelan-pelan ya kan. 50 juta nih. Damn. Jujur gue udah pernah nge-review Grey ini dulu di M1 Max, M1 Pro, tapi saat melihat lagi tuh gue bener-bener suka gitu loh sama Grey-nya. Ini Grey yang bener-bener tidak terlalu cerah, tidak terlalu gelap juga, dan pas banget gitu. Dan kalian bisa lihat di belakang ini ada emboss ke dalam MacBook Pro, brandingnya di bawah sini. Kalian bisa lihat nih desainnya, ini desain terbaru MacBook Pro-nya Apple yang makin kesini tuh lebih ke MacBook unibody. Di bagian bawahnya ini ada lengkungan gini. Memang jadi kayak sedikit agak tebal, tapi menurut gue ini desainnya tuh ngebawa desain retro yang dibungkus kembali sama Apple untuk menjadi lebih futuristik gitu ya. Sekarang kita buka dulu aja, kita tes. Kalau laptop mahal itu harusnya dibuka dengan satu jari tuh bisa, nggak ngangkat. Suaranya itu loh, wow, miau, ya ampun. Ini udah nyala ya. Ini kita buka dulu pembungkusnya. Layarnya mantap sekali. Oke, berhubung udah nyala nih, sambil nunggu gue aktivasi dulu. Seperti biasa, kalian nikmatin dulu aja nih sinematik dari MacBook Pro terbaru Apple di tahun 2023 ini with M2 Max chip. This is it. Oke, akhirnya udah berhasil gue aktivasi nih. Dan ya, pertama yang mau gue omongin ini dari warnanya ya. Kalian tentu ada varian warna lain ya kalau nggak suka dengan warna grey ini, yaitu warna silver. Mungkin sama kayak gini, finishing metal khas MacBook Pro, cuman dia lebih bright aja warnanya. Dan tentu kalian juga bisa menyesuaikan dengan spek yang kalian perlukan. Nggak harus ambil yang M2 Max seperti yang kita review kali ini, yang di harga 40-50 jutaan dari Apple-nya. Dan di sini sekitar 60 jutaan. Kalian bisa ambil yang startingnya itu di M2 Pro chip, dia di 2000 US dollar, which is itu sekitar ya 30 jutaan something lah. Dan di video ini gue cuma quick review aja sedikit ya untuk layarnya dan lain-lainnya. Nanti akan gue jelasin lebih detail lagi untuk full review MacBook Pro 2023 ini, karena biar semakin mantep lah videonya, gue harus icip dulu selama beberapa minggu ini. Tentu kalau kita lihat di layarnya ini bezelnya udah sangat amat tipis ya kalau kita bandingin sama MacBook Pro sebelum-sebelumnya, dan sekarang dia udah ada notch-nya. Ini pertama kali muncul tuh sangat amat kontroversi. Cuman makin kesini gue yakin MacBook Pro user di luar sana udah mulai terbiasa, karena kita tinggal nunggu developer software third party di luar sana untuk nge-patch aplikasinya biar kompatibel dengan notch-nya ini. Jadi biar tidak terlalu ngalangin gitu. Dan gue lihat juga udah semakin banyak aplikasi-aplikasi yang emang udah support dengan notch pada MacBook Pro terbarunya Apple. Untuk displaynya ini 14,2 inch, udah Pro Display XDR juga, Pro Motion teknologi up to 120 Hz, resolusinya di 3024 x 1964 pixel dengan tingkat kerapatan pixelnya ini di 254 pixel per inch atau PPI. Karena spek panelnya ini udah Liquid Retina XDR, of course XDR ya, Extreme Dynamic Range. Jadi layar MacBook Pro ini punya kontras rasio itu di 1 juta banding 1. Dan untuk nitsnya, XDR brightnessnya ini di up to 1000 nits. Dan untuk konten HDR dia nits peaknya itu di up to 1600. Untuk SDR-nya dia di 500 nits. Dan ini layarnya sangat amat cerah ya. Kalian bisa lihat nih,
muka gua berubah menjadi lebih putih di sini. Ini gua 50%, 40% sampai ya paling kecil lah. Jadi kalau kalian lagi kerja di cafe dan kalian dapat tempat duduk yang di luar terus siang-siang, harusnya nggak akan keganggu sama sekali lah. Ya, again, karena ini sudah MacBook Pro yang terbaru, alasan gua kenapa ini menjadi MacBook favorite gua adalah dari keyboardnya. Keyboardnya ini udah menggunakan keyboard terbaru Apple yang layoutnya kalian bisa lihat di sini kayak menghitam gitu. Jadi kayak tampilan keyboardnya iMac-nya Apple lah. Dan yang terpenting adalah feel pada saat ngetiknya. Spasi. Aduh, ini enak banget. Jadi travel key-nya ada, tetap kerasa empuk, responsif, tapi nggak terlalu tinggi gitu. Dan ini enak banget feel-nya, bikin nagih dan betah gitu. Lu mau nulis skrip, lu mau ngolah data, kalau pakai keyboardnya MacBook Pro terbaru dari Apple ini. Dan selain keyboard, tentunya speakernya. Kemarin kita udah tes ya di yang varian 16 inch M1 Max. Oke, ini gua akan coba satu lagu yang non copyright aja. Ini 50% hip hop aja deh biar kerasa dentuman bassnya. Kita set di 75% lah. Stagingnya kayak segini gitu. Dan ini muter suaranya. Gue di belakang sini aja tuh kayak masih jelas gitu. Mantep banget ini. Ini ibaratnya lo kalau Netflixan di kamar, udah kayaknya nggak perlu pakai headphone, begini aja udah cukup gitu. Dan sekarang kita cek ya untuk speknya. Ini Apple M2 Max, memori 32 GB. Of course, karena memang tujuan dari awal kita bikin pengadaan MacBook Pro with M2 Max ini adalah untuk editing. Di video berikutnya untuk full review MacBook Pro ini akan kita tekankan untuk software editing profesional, tentunya yang digunakan untuk produksi video-video di channel iCheck Live, yaitu Adobe Premiere Pro. Mungkin nanti kita akan coba juga software lainnya seperti Final Cut Pro ya, kita lihat aja nanti karena ini harus kita uji dulu secara mendalam. Dan oh ya, ini storage-nya yang 1 TB harusnya udah sangat amat cukup sekali ya untuk nyimpen footage segala macem. Kalau misalnya mau nyambung SSD lagi, gue tinggal beli SSD eksternal, tinggal colok ke port USB-C-nya aja. Dan oh ya, ini terakhir ya, tadi gue lupa bahas juga. Untuk yang varian diagonal 14 inch-nya, kalian akan dapetin port USB-C di sebelah kanan, lalu kalian akan mendapatkan full size HDMI port, dan kalian juga akan mendapatkan ini yang paling penting banget, yaitu SDXC card atau slot untuk card reader gitu ya. Jadi kalau dari kamera langsung aja colok sini, nggak perlu dongol-dongolan. Dan di sebelah kirinya juga ada USB-C Thunderbolt 3.0, 2 slot di sini. Jadi total kalian punya 3 slot USB-C. Lalu ada MagSafe konektornya untuk charging, dan ada audio jack 3,5 mm di sini. Chargingnya kalian tinggal tempelin aja kayak gini. Dah, dia udah langsung magnetik gitu ya. Kalau misalnya ketarik atau ketendang juga nih aman lah. Jadi nggak ngerusak kabel juga sama nggak ngerusak portnya. Ini cukup kuat lah menurut gua. Dan adapternya ini tertulis di sini 96 watt USB-C power adapter. Ini harusnya udah fast charging lah ya. Dan ya mungkin gitu dulu aja untuk unboxing experience kita dalam video kali ini dan sedikit quick review tadi, karena ya sengaja nggak gua lengkapin banget karena memang ini sebenarnya nggak terlalu berubah dari seri MacBook Pro 2021 lalu. Jadi kayaknya akan lebih enak kalau gue bahas semuanya di video full review berikutnya. So ya, overall menurut gue MacBook Pro with M2 Max chip ini, entah yang M2 Max atau yang M2 Pro, diperuntukkan khusus untuk siapa? Kalau misalnya apakah worth it upgrade dari M1 Max ke M2 Max atau M1 Pro ke M2 Pro, mungkin kita akan bahas itu nanti di full review. Tapi kalau misalnya tahun ini adalah tahun pertama kalian untuk membeli sebuah MacBook Pro, menurut gue ya tahun ini adalah tahun yang tepat banget, karena menurut gue mendingan langsung sekalian ke yang varian M2 nya, entah yang M2 Pro atau M2 Max, karena tentunya kalian akan mendapatkan performa chipset yang jauh lebih ngebut dari varian M1 Pro. Karena seperti yang udah gue bilang sebelumnya, MacBook Pro 2023 ini layaknya tuh kayak S-seriesnya iPhone gitu. Desain fitur nggak banyak yang berubah atau yang ditambahkan, namun di bagian jeroannya, di bagian dalamnya ada huge improvement yang dilakukan oleh Apple. So jadi segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini dan pastinya yang sudah selalu menantikan video-video dari iCheck Live. Please subscribe buat kalian yang belum biar selalu up to date dari video-video iCheck Live. Jangan lupa like, comment, and share this video dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time. Goodbye.